Terminal Merak masih berselimut embun saat suara knalpot tua dan teriakan kenek mulai memenuhi udara. Di antara hiruk-pikuk penumpang, calo, dan deru mesin bas malam, satu sosok selalu menciptakan ruang kosong di sekitarnya, Ujang Merdeka, preman terminal yang namanya bergema seperti kutukan. Bertubuh kekar, penuh tato dari leher hingga lengan, dan mata setajam belati, Ujang tidak butuh teriak untuk membuat orang gemetar. Para pedagang kecil menunduk ketika ia lewat, seolah sekilas pandang matanya bisa membakar rezeki mereka. Ujang tidak sendirian, di belakangnya, 4 anak buahnya mengikuti dengan sigap seperti anjing-anjing buas tanpa rantai. Mereka mengutip uang keamanan dari warung kopi, kios rokok, hingga tukang tambal ban. Tak satu pun berani membantah. Di bawah ancaman pentungan dan pisau lipat, kata-kata mereka bukan lagi permintaan, melainkan perintah yang bisa berujung darah. Di pojok terminal yang paling sepi, ada satu gerobak tua yang setiap hari mangkal sejak subuh, gerobak nasi gudeg milik Kiranu Wibowo, seorang kakek renta dengan wajah keriput dan sorot mata yang seolah menyimpan ribuan kisah. Ia mengenakan sarung batik lusuh dan belangkon coklat yang selalu rapi. Tangannya gemetar setiap kali menyendok gudeg dari panci besar, bukan karena usia semata, tapi karena setiap harinya ia tahu, Ujang pasti akan datang, mengambil uang jualannya tanpa ampun. Pagi itu, Ujang menghampiri gerobak Kiranu dengan langkah santai namun mengintimidasi. Ia mengambil sebatang rokok dari kios sebelah tanpa membayar, lalu duduk di bangku kayu milik si kakek. "Heh, Mbah Gudeg, hari ini rame, iya. Jangan pura-pura nggak laku, mana setorannya?" Suara Ujang berat dan dingin, seperti malam sebelum badai. Kiranu menunduk, merogoh kaleng kecil dari bawah gerobak, dan menyerahkan uang recehan yang dikumpulkannya dari hasil jualan pagi itu. Ujang mengambil uang itu dan menghitungnya dengan suara nyaring. 35.000, sedikit amat, Mbah. Jangan main-main sama gua, besok gua mau lihat 50.000. Kalau enggak, siap-siap ya, gerobak lo bisa gua buang ke laut. Ancaman itu disusul tawa kecut anak buahnya. Kiranu hanya diam, pandangannya tertuju pada lantai tanah, seolah sedang menghitung setiap butir debu, menahan sesuatu yang telah lama ia pendam, harga diri. Beberapa penumpang yang melihat kejadian itu hanya bisa mencuri pandang dan buru-buru berpaling. Tidak ada yang berani ikut campur. Di terminal ini, Ujang adalah hukum, dan hukum yang menantangnya hanya akan berujung lebam, atau lebih buruk, hilang di telan malam. Mereka semua sudah terbiasa dengan pemandangan semacam ini. Satu-satunya yang tidak terbiasa hanyalah seorang anak perempuan belasan tahun yang berdiri tak jauh dari sana, memegang buku sekolah lusuh. Wajahnya tegang, matanya penuh api. Lestari, cucu Kiranu, menatap Ujang dengan kemarahan yang ia pendam sejak kecil. Ia melihat bagaimana setiap hari kakeknya dipermalukan, diperas, dijadikan bahan hinaan. Namun sang kakek selalu berkata, kesabaran adalah pagar orang hidup, Nduk. Jangan balas dendam dengan tangan, tapi dengan hati. Tapi pagi ini, hatinya hancur. Lestari menggenggam ujung roknya, ingin maju, ingin melawan, tapi ia tahu, melawan berarti mengguncang sarang ular. Ujang berdiri sambil menghembuskan asap rokok ke wajah Kiranu. Jangan lupa, Mbah, besok harus lebih banyak. Kalau perlu jual cucumu sekalian, hahaha. Tawa kasar itu mengiris udara. Dan untuk pertama kalinya, Kiranu mendongakkan kepala, menatap Ujang. Bukan dengan amarah, bukan pula dengan takut, tapi dengan tatapan yang begitu dalam, tenang, dan menyimpan ancaman yang tak dimengerti siapapun, termasuk Ujang sendiri. Sore menjelang, gerimis mulai turun membasahi atap seng terminal Merak. Gerobak nasi gudeg Kiranu sudah ditutup, panci-panci dibersihkan, dan bangku-bangku kecil dirapikan. Di dalam bilik sempit di belakang warung tua, Kiranu duduk bersila di atas tikar usang. Ia memijat lututnya yang nyeri sambil menatap diam cucunya, Lestari, yang sejak pulang dari sekolah tak berkata sepatah kata pun. Udara dipenuhi aroma gudeg yang tersisa, namun tidak cukup untuk mengusir rasa sesak yang menggantung di antara mereka. Lestari akhirnya angkat suara, pelan namun penuh luka. "Kek, kenapa sih kita harus diam terus? Kenapa biarin dia ngerampas uang jualan kita setiap hari? Apa kakek nggak capek?" Suaranya pecah, hampir seperti jeritan yang ditahan. "Aku nggak tahan lihat kakek direndahkan kayak gitu." Matanya basah, menggambarkan betapa dalam luka yang ditimbun oleh waktu dan keberanian yang lama terkubur oleh ketakutan. Kiranu tidak segera menjawab. Ia menarik napas panjang,
matanya menerawang ke dinding bambu yang lapuk, seolah sedang berbicara dengan masa lalu. Lestari, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan marah. Dulu kakek pernah hidup dengan kekuatan. Tapi kekuatan tidak membuat hidup bahagia. Justru membuat kakek kehilangan semuanya, suaranya berat, seperti sedang memikul ratusan kilo kenangan yang belum pernah ia bagi. Lestari menunduk, tak mengerti maksud ucapan itu. Ia hanya tahu satu hal, setiap hari, ia melihat laki-laki tua yang sangat ia cintai diperas, dilecehkan, dan diperlakukan seperti bukan manusia. Apa dulu kakek pernah berkelahi? Kakek pernah punya ilmu? Tanyanya lirih, setengah berbisik. Kiranu tersenyum tipis, senyum pahit penuh ironi. Dulu kakek pernah disebut harimau dari selatan. Tapi sekarang, yang tersisa hanya tulang dan doa. Saat malam makin larut, Kiranu diam-diam membuka peti tua di sudut kamar. Di dalamnya, terbungkus kain mori kuno, ada sebuah keris kecil dan kitab bertulisan Jawa kuno. Tangannya gemetar saat menyentuh benda-benda itu, seolah takut membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Ia menatap keris itu lama, lalu berbisik lirih, "Jangan bangun dulu, aku belum siap jadi siapa aku yang dulu." Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari depan rumah. Lestari berlari membuka pintu dan menemukan salah satu anak buah Ujang berdiri di luar dengan raut muka bengis. "Besok pagi setorannya jangan kurang ya, Mbah," kata Bang Ujang, "kalau masih ngotot ngirit, gerobak lo bisa kita bakar." Ia tertawa sambil melempar puntung rokok ke tanah, lalu pergi. Lestari menatap kakeknya, matanya bergetar. "Kek, sampai kapan kita diperlakukan kayak sampah?" Kiranu perlahan berdiri, tubuh tuanya masih tegak meski digerus usia. Ia menatap langit yang masih diguyur gerimis, lalu menoleh ke cucunya. "Sampai langit memanggil, Nduk. Sampai leluhur berkata waktunya tiba." Lestari menatap wajah kakeknya yang tampak berbeda malam itu. Ada sesuatu di sorot matanya, bukan sekadar kesedihan, tapi kedikdayaan yang dipenjara oleh kesabaran. Dan malam itu, saat Lestari tertidur, Kiranu duduk bersila di depan lilin kecil. Di hadapannya, kitab tua dibuka, mantra-mantra kuno dibaca perlahan. Suaranya lirih namun bergetar kuat di udara yang senyap. Aroma kemenyan membumbung naik, dan sesosok bayangan samar muncul di belakangnya, seperti roh masa lalu yang datang menyapa. Malam itu, bukan hanya nasi gudeg yang sedang diracik, tapi juga kebangkitan dari sesuatu yang seharusnya telah lama mati. Pagi itu, sinar matahari memantul di atas genteng rumah tua Kiranu. Tapi kehangatan mentari tak mampu menghapus hawa aneh yang masih tersisa dari malam sebelumnya. Lestari bangun lebih pagi dari biasanya. Saat ia hendak menyapu lantai bambu, langkahnya terhenti oleh sebuah bau aneh, wangi kemenyan yang masih tertinggal pekat di udara. Ia melangkah pelan menuju ruang depan, dan matanya tertumbuk pada kitab tua bersampul kulit yang tergeletak. Di atas tikar, di sampingnya, keris kecil berhulu gading masih berselimutkan kain mori. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Lestari berjongkok dan menyentuh kitab itu, lalu membuka lembar pertama. Tulisan aksara Jawa kuno terpampang dengan tinta yang telah memudar, tapi masih bisa terbaca. Ia tak memahami sepenuhnya, namun beberapa kata mencuri perhatiannya: ajian Pancasona, jiwa tak mati, tubuh bangkit selama bersentuh tanah. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia merasa sedang membaca bagian dari sejarah keluarganya yang selama ini dikubur dalam diam. Tak lama, suara langkah kaki Kiranu terdengar dari belakang. Lestari cepat-cepat menutup kitab itu dan berdiri gugup. Namun Kiranu tidak marah. Ia hanya memandangi cucunya dengan pandangan dalam, seolah tahu waktu telah tiba. "Kitab itu bukan dongeng, Nduk," ucapnya pelan. "Itu warisan darah kita. Leluhurmu, para penjaga tanah Mataram, pernah menguasai ajian yang bahkan para raja tak berani menyentuh sembarangan." Suara kakeknya terdengar seperti bisikan gunung yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Lestari menatap kakeknya dengan bingung dan takut. Apa kakek punya ajian itu? Apa itu sebabnya kakek nggak pernah takut meski tiap hari dipalak? Kiranu tidak langsung menjawab. Ia duduk perlahan dan menarik nafas panjang. "Ajian itu bukan untuk pamer kekuatan, Nduk, tapi untuk menjaga keadilan ketika hukum dunia mati. Pancasona memberi kehidupan yang tak bisa dicabut, tapi juga membawa beban yang tak bisa dibagi. Dulu, kakek pernah menggunakannya, dan sejak itu, banyak darah tumpah, termasuk darah orang yang kakek cintai." Suasana hening. Lestari kini melihat kakeknya bukan hanya sebagai penjual gudeg,
tapi sebagai penjaga rahasia kelam zaman silam. Ia mencoba memahami bahwa darah yang mengalir dalam dirinya ternyata bersambung ke tanah, ke leluhur, dan ke ilmu-ilmu tua yang tak semua orang boleh tahu. Namun sebelum ia bisa mencerna semua itu, terdengar suara ribut dari arah depan rumah. Ujang dan anak buahnya datang lebih pagi dari biasanya, dan kali ini mereka datang membawa bensin dan senyum sinis. "Woi, Mbah Gudeg, hari ini kami mau hiburan," teriak Ujang dari luar pagar. "Kalau nggak mau setor lebih, ya gerobak lo kami siram bensin sekalian kami bakar. Biar lo tahu rasanya diludahin hidup-hidup." Suaranya menggema seperti pukulan palu ke peti mati. Kiranu berdiri perlahan, lalu mengenakan belangkon dan ikat pinggang kain lurik yang sudah lama tak ia pakai. Matanya menatap lurus, dan kali ini, bukan dengan pasrah. Lestari tahu, sesuatu telah bergeser dalam diri kakeknya. Kiranu berjalan keluar rumah, berdiri di depan pagar bambu. Angin pagi meniup belangkon tuanya pelan, membuat sosoknya terlihat seperti bayangan masa lalu yang bangkit dari abu. Ujang melangkah mendekat, bensin di tangannya, siap menyiram gerobak. Tapi saat tatapan mereka bertemu, sekejap ada ketegangan aneh di udara. Tatapan Kiranu tidak lagi seperti mata seorang kakek renta, melainkan mata seekor harimau tua yang baru saja membuka matanya. Cairan bensin mengucur dari jerigen ke atas gerobak tua milik Kiranu. Ujang menyiramkannya sembarangan sambil tertawa-tawa, sesekali menyeka hidungnya dengan punggung tangan kotor. Anak-anak buahnya bersorak liar seperti sedang menonton pertunjukan sirkus. Lestari berdiri kaku di ambang pintu, napasnya sesak melihat benda yang menjadi tumpuan hidup mereka digenangi bahan bakar, siap dilahap api. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu, melainkan ekspresi Kiranu yang tetap tenang, tak sedikit pun gentar. "Lo diem aja, Mbah," Ujang membentak. "Gerobak ini mau gue bakar, ngerti?" Ia mengeluarkan korek gas dari saku, menyalakan apinya di depan wajah Kiranu. Namun kakek itu tak bergeming. Hanya menatap lurus, dengan wajah penuh wibawa dan bibir yang mulai bergetar, seperti tengah membaca sesuatu, tapi tak bersuara. Suara yang tak bisa didengar telinga biasa, tapi mampu mengguncang isi dada mereka yang peka terhadap dunia gaib. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah timur, seolah datang begitu saja tanpa alasan. Api kecil di ujung korek Ujang padam dalam sekejap. Langit yang tadinya cerah berubah kelabu, dan suhu udara menurun drastis. "Apaan nih?" Salah satu anak buah Ujang melangkah mundur. Rasa tidak enak mulai menyusup ke tulang mereka. Ujang sendiri mulai resah, merasa ada yang tidak beres, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mundur. "Trik dukun kampung lo ya?" "Hah!" bentaknya lagi, lebih keras, menutupi rasa takutnya sendiri. Kiranu perlahan mengangkat tangan kanannya. Dari balik lipatan kain sarungnya, ia mengambil segenggam abu hitam, lalu meniupkannya ke udara. Abu itu terbawa angin, menyebar seperti kabut halus yang anehnya membuat tubuh Ujang terasa berat dan lengannya mulai kebas. "Apa yang lo lakuin, Mbah? Lo main ilmu?" Ujang mundur satu langkah, tapi belum sempat ia menarik napas, gerobak nasi gudeg itu, yang sudah disiram bensin, justru mulai mengeluarkan uap hangat, bukan karena terbakar, tapi seolah-olah menyala dari dalam, hidup. Gerobak ini dibangun dengan tangan dan doa, suara Kiranu dalam dan berat. Bukan untuk dipermalukan, apalagi dibakar. Di sekeliling mereka, udara bergetar pelan, seolah semesta sedang menahan napas. Dari bawah gerobak, asap tipis melingkar seperti kabut pagi, namun baunya bukan bensin, melainkan kemenyan tua dan dupa leluhur. Salah satu anak buah Ujang pingsan begitu saja, matanya membelalak saat melihat bayangan harimau putih melintas di balik asap itu. Hanya Lestari yang berdiri tenang, meski tubuhnya gemetar. Ujang mulai panik, tangannya kembali mencoba menyalakan korek, tapi tak bisa. Api tak mau muncul, keringat dingin mengucur di dahinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti anak kecil yang tersesat di hutan lebat. "Sialan, sialan lo, Mbah. Lo bukan orang biasa," teriaknya, suara gemetar menyembunyikan ketakutan purba yang muncul dari dalam jiwanya sendiri. Ia mundur, tersandung, dan jatuh terduduk di tanah. Kiranu melangkah pelan ke arahnya. "Kau bisa ambil uangku, makiku, bahkan hancurkan gerobakku. Tapi jangan pernah kau sentuh kehormatanku." Suaranya kini menggema lebih dari sekadar suara tua, itu adalah gema dari ratusan tahun ajian yang diwariskan para penjaga tanah. Lestari menangis, bukan karena takut,
tapi karena baru kali ini ia melihat siapa sebenarnya kakeknya. Bukan hanya penjual gudeg, tapi seorang penjaga warisan tua yang kekuatannya tak bisa ditakar dengan kekerasan. Dan pagi itu, terminal Merak tidak lagi sama. Para saksi bisu menyebarkan cerita yang terdengar mustahil. Tentang preman besar yang lari terbirit-birit karena kakek tua bersarung. Tentang gerobak yang mengeluarkan cahaya samar. Tentang seekor harimau putih yang muncul dari kabut. Tapi yang mereka tak tahu adalah, itu baru permulaan. Malam turun dengan gelap yang tak biasa di kawasan pesisir Merak. Angin laut bertiup kencang, membawa bau amis dan kecemasan. Di sebuah bangunan tua tak jauh dari pelabuhan, Ujang duduk sendirian, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena harga dirinya tercabik-cabik di depan anak buahnya. Seumur hidup jadi preman, baru kali ini ia merasa tidak berdaya. Semua merasa, Kiranu cuma kakek renta. Tapi kenyataannya, kakek itu menyimpan sesuatu yang tak bisa dilawan dengan otot dan ancaman. Itu menghancurkan wibawa Ujang di mata para preman lainnya. "Gua gak bisa kalah begini," gumamnya sambil menatap tangan kanannya yang masih terasa kebas. Di benaknya terngiang bayangan asap, harimau putih, dan tatapan Kiranu yang lebih tajam dari pisau. Ujang tahu ini bukan urusan biasa. Maka malam itu, ia memutuskan mendatangi satu-satunya orang yang selama ini ia hindari, Mak Gendis, dukun wanita tua yang tinggal di ujung Bukit Gersang, dikenal punya hubungan dengan makhluk-makhluk dari dunia bawah. Dulu Ujang pernah diminta jadi muridnya, tapi menolak. Sekarang, ia kembali sebagai pemohon. Rumah Mak Gendis diselimuti kabut dan bau dupa yang menyengat. Di dalamnya, wanita tua berjubah hitam duduk bersila di tengah lingkaran darah ayam dan tengkorak kera. Matanya yang putih seluruhnya langsung terbuka saat Ujang masuk. "Kau datang dengan dendam dan rasa malu," ucapnya lirih namun menggema. Ujang menunduk, lalu berlutut di hadapannya. "Saya ingin ilmu, Mak. Ilmu yang bisa ngalahin kakek sialan itu. Saya mau dia hilang dari muka bumi." Mak Gendis tersenyum, mulutnya memperlihatkan gigi-gigi kuning seperti tulang. "Kau datang bukan untuk ilmu. Kau datang untuk balas dendam. Itu beda, Le." Ia mengaduk mangkuk tanah liat berisi cairan hitam dan meneteskan darahnya sendiri ke dalamnya. "Kalau kau memang mau, ada satu jalan, tapi jiwamu bukan milikmu lagi. Sekali kau minum ini, kau bukan manusia sepenuhnya." Ujang menatap mangkuk itu dengan mata penuh dendam. Ia tak ragu, tanpa pikir panjang, ia menenggak isinya hingga habis. Tubuhnya mendadak kejang. Ujang berguling-guling di lantai, menggigit lidahnya sendiri. Suara jeritannya menggelegar sampai keluar bukit, memecah keheningan malam. Dari dalam tubuhnya, muncul urat-urat hitam yang bergerak seperti ular. Matanya merah menyala, dan dari punggungnya, muncul simbol aneh menyerupai mata iblis. Ia mengerang, menggeliat, lalu terdiam dengan nafas berat, seolah baru lahir kembali. Mak Gendis menatapnya puas. "Sekarang, kau telah bersatu dengan jaran setan, roh pendendam dari timur yang tak pernah mati." Sementara itu, di rumah sederhana Kiranu, Lestari merasa gelisah. Ia terbangun dari tidur dengan keringat dingin, seperti baru saja melihat sesuatu yang mengerikan dalam mimpi. "Kek, kenapa perasaanku nggak enak?" tanyanya saat melihat kakeknya masih terjaga, duduk bersila di depan dupa yang menyala. Kiranu hanya menatap kosong ke arah pintu. "Karena angin malam ini membawa bau darah. Dan itu bukan dari dunia kita," ucapnya dengan suara berat. Kiranu tahu, kemenangan pagi tadi hanyalah percikan dari api yang lebih besar. Ujang bukan orang yang mudah menyerah, dan aura yang baru saja ia rasakan dari kejauhan adalah sesuatu yang tak asing. Dia telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, desahnya lirih. Kiranu berdiri, mengambil keris pusaka dari balik lemari, dan menggenggamnya erat. "Kalau dia sudah bersatu dengan kegelapan, maka aku pun harus kembali jadi penjaga batas." Matanya kini bukan lagi milik kakek tua, melainkan milik seorang pendekar terakhir dari zaman yang terlupakan. Dan malam itu, langit Merak menghitam tanpa bintang. Di kejauhan, suara derap kaki kuda terdengar samar, bukan dari dunia manusia. Fajar belum sempat menyentuh terminal Merak ketika suara gaduh membangunkan para pedagang dan sopir yang tidur di atas bangku atau di dalam angkot mereka. Bau amis yang menyengat memenuhi udara, disusul dengan jeritan seorang pedagang kopi yang menemukan gerobaknya terbelah dua seperti disayat cakar raksasa. Orang-orang mulai berkumpul dengan wajah panik, dan di tengah kekacauan itu, berdiri sosok yang tak lagi dikenali, Ujang. Namun tubuh Ujang kini tak sama.
Matanya memerah seperti bara, urat-urat hitam membelit leher dan lengannya, dan dari punggungnya tampak samar bayangan kuda hitam berkepala api. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tanah terbakar. Para preman yang dulu jadi anak buahnya menatap dengan ketakutan. "Gue bukan lagi Ujang yang dulu," teriaknya, suaranya menggemuruh seperti dua suara yang tumpang tindih, satu manusia, satu makhluk. Entah dari mana, dalam sekejap, Ujang menghajar para preman yang dulu sempat mengejeknya karena dikalahkan Kiranu. Tulang-tulang mereka patah bukan karena tinju, tapi karena semacam daya gaib yang meledak dari tubuh Ujang. Terminal Merak berubah jadi ladang ketakutan. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang bisa melawan. Beberapa pedagang lari ke arah rumah Kiranu, berharap lelaki tua itu bisa menolong. Kiranu sudah bersila di depan rumah sejak malam, seakan telah menanti kabar buruk itu. "Ia sudah datang, dalam bentuk yang lebih mengerikan dari dugaanku," gumamnya sambil menggenggam keris pusaka yang kini terasa berdenyut hangat. Lestari yang berdiri di belakangnya menggigil, melihat gurat wajah kakeknya tak lagi tenang. "Apa kakek akan lawan dia lagi?" tanyanya dengan suara serak. Kiranu hanya mengangguk pelan. "Ini bukan sekadar lawan, ini makhluk yang pernah dikurung oleh leluhur kita, dan kini dibangkitkan kembali." Di tengah terminal, Ujang mengayunkan tangannya ke sebuah truk parkir. Truk itu terlempar seperti mainan, menghantam pohon dan meledak kecil. Orang-orang berteriak, menangis, merunduk ketakutan. Dan di tengah semua itu, bayangan kuda hitam raksasa muncul di belakang Ujang, dengan mata menyala dan tapak kakinya menghitamkan tanah. Teror itu bukan hanya fisik, tapi juga merasuk ke dalam pikiran, membuat semua merasa seolah-olah neraka terbuka tepat di depan mata mereka. Malam itu, Kiranu menggelar kain putih di ruang depan rumahnya. Di atasnya, ia menuliskan aksara kuno dengan darahnya sendiri. Ia duduk dalam lingkaran dupa dan menancapkan keris ke tanah. "Lestari, jangan keluar rumah. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Malam ini, aku harus membangkitkan sepenuhnya ajian Pancasona, tapi kalau aku gagal, aku mungkin tak kembali sebagai manusia." Lestari menangis sambil memegang pintu. "Tapi Kek, aku takut kehilangan kakek." Kiranu menatapnya lembut, lalu meletakkan telapak tangannya di kepala cucunya. "Yang harus kamu takutkan bukan kematian, Nduk. Tapi bila kejahatan dibiarkan menang tanpa perlawanan." Lalu pintu ditutup, dupa menyala makin terang, udara menjadi berat, dan suara gamelan pelan terdengar entah dari mana, tanda bahwa alam gaib mulai membuka gerbangnya. Dan di luar sana, Ujang menunggang kuda apinya menuju rumah Kiranu. Ia tidak tertawa lagi. Ia datang bukan untuk menakuti, tapi untuk menghabisi. Langkah kuda berapi itu mengguncang bumi saat Ujang mendekati rumah Kiranu. Asap mengepul di setiap pijakan, dan udara di sekitar terminal Merak terasa seperti terbakar dari dalam. Para warga yang mengintip dari kejauhan hanya bisa menatap dengan napas tertahan. Mereka tahu, malam ini akan terjadi pertempuran yang bukan milik manusia biasa. Di dalam rumah kecil berdinding kayu itu, Kiranu membuka matanya perlahan. Wajahnya bersinar samar, tubuhnya kini dilapisi aura putih kebiruan. Ajian Pancasona telah bangkit. Pintu rumah terbuka sendiri saat Ujang datang. Tak ada kata-kata, hanya tatap mata yang menyala dari dua arah, satu dipenuhi murka, satu lagi dipenuhi keyakinan. Ujang melompat turun dari kudanya, tangannya mengeluarkan asap hitam. "Lo pikir lo bisa kalahin gua lagi, Mbah? Sekarang gua bukan Ujang yang dulu. Gua udah jadi abadi," teriaknya sambil menghantam tanah dengan telapak tangan. Tanah pecah, dan retakan menyebar menuju kaki Kiranu. Namun sebelum retakan menyentuhnya, tubuh Kiranu telah melesat. Gerakannya tidak seperti orang tua, tapi seperti bayangan kilat. Ia menghantam dada Ujang dengan satu pukulan telapak terbuka. Ujang terhempas, menghantam pohon besar, tapi berdiri kembali tanpa luka. Ia tertawa pelan, menahan rasa kagetnya. "Oh, jadi lo juga bukan manusia biasa, ya, Mbah?" Kini keduanya berdiri sejajar, dua kekuatan dari dua kutub berbeda, terang dan gelap. Pertarungan pun pecah. Udara di sekitar mereka berubah liar. Angin, petir, dan suara raungan tak dikenal memenuhi langit Merak. Kiranu mengerahkan jurus Pancasona, rasa jiwa, yang membuat tubuhnya tak bisa mati meski ditusuk atau dibakar. Tapi Ujang membalas dengan tapak neraka, ilmu dari mak yang bisa menyerap daya hidup lawan. Setiap benturan mereka menggetarkan bumi,
dan asap hitam serta cahaya putih saling melilit di udara, menimbulkan dentuman-dentuman magis yang membuat genteng rumah beterbangan. Lestari yang mengintip dari dalam menangis, melihat tubuh kakeknya mulai melemah. Meski punya ajian Pancasona, Kiranu tetap manusia. Usianya, raganya, sudah renta. Tapi Ujang, ia sudah dikunci oleh roh kuda setan. Ayo, Mbah, mati lo di sini. Ujang menancapkan kakinya ke tanah dan melepaskan ledakan energi gelap yang membuat Kiranu terpental dan terhantam dinding rumah. Darah mengalir dari pelipisnya, namun Kiranu berdiri lagi, goyah, tapi tak menyerah. Dalam diamnya, Kiranu mulai berdoa. Bukan mantra, bukan ajian, tapi doa kepada leluhur, kepada bumi, kepada semua penjaga tak kasat mata. Dan saat itulah, cahaya dari tubuhnya makin kuat. Tubuhnya yang terluka mulai menyatu kembali. Inilah inti dari ajian Pancasona, bukan soal kebal semata, tapi tentang kesatuan jiwa dengan semesta. Ia bukan tak bisa mati karena kekuatan, tapi karena ia tak pernah benar-benar hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ujang melihatnya dan mulai ketakutan. Apa yang lo lakuin? Kenapa lo makin kuat? Teriaknya. Tapi Kiranu hanya berdiri tegak, cahaya di sekelilingnya kini membentuk sosok harimau putih yang melayang di belakangnya. Karena aku bukan bertarung untuk dendam, tapi untuk menjaga. Lalu dengan satu langkah cepat, Kiranu menyerang balik. Kali ini bukan hanya fisik, tapi menyerang jiwa Ujang langsung. Dan untuk pertama kalinya, makhluk kegelapan di dalam tubuh Ujang menjerit. Tubuh Ujang terpental ke udara seperti boneka diseret badai. Suara jeritan dari dalam dadanya bergema ke seantero terminal, jeritan yang bukan berasal dari tenggorokan manusia, tapi dari roh jaran setan yang mulai terkoyak oleh cahaya ajian Pancasona. Ujang mengerang di tanah, mencakar aspal dengan tangan hitamnya. Wajahnya setengah manusia, setengah makhluk tak bernama. Tapi meski raganya hancur-hancuran, kebenciannya belum musnah. Aku belum kalah, desisnya. Dari dalam tubuhnya, muncul kilatan api ungu. Wajah Mak Gendis muncul samar di udara, matanya merah membara. Kalau kau tak bisa kalahkan dengan kekuatan sendiri, biarkan aku yang ambil alih, Ujang. Tiba-tiba tubuh Ujang menegang. Ia berteriak sekuat tenaga, lalu kepalanya menunduk, dan ketika kembali menatap ke depan, itu bukan lagi Ujang. Yang berdiri kini adalah tubuh yang digerakkan oleh kekuatan murni dari dunia bawah. Langit merak menghitam total, seolah siang direnggut paksa oleh malam. Suara klakson kapal di pelabuhan terhenti, burung-burung berjatuhan seperti mati di udara. Kiranu, yang masih berdiri meski tubuhnya mulai goyah, menatap sosok di depannya dengan hati penuh waspada. Mak Gendis, kau benar-benar melewati batas. Tapi suara itu hanya dibalas dengan tawa panjang dari mulut Ujang, tawa yang menggema seperti suara ribuan orang menangis. Dari punggung Ujang, muncul sayap hitam yang terbuat dari asap dan darah. Setiap kepakan sayapnya menghancurkan pohon-pohon di sekitar terminal. Kiranu tahu, ini bukan lagi pertarungan antara manusia. Ini sudah menjadi perang antar alam, dan ia, sebagai pewaris ajian Pancasona, adalah satu-satunya penjaga gerbang antara dua dunia itu. Tapi tubuhnya mulai retak, tulangnya yang tua tak lagi kuat menanggung energi besar yang terus membakar dari dalam. Darahnya mulai merembes dari telinga dan hidung. Kalau aku mati malam ini, setidaknya, aku mati menjaga batas ini tetap tertutup, gumamnya lirih. Ia mencabut keris pusaka yang kini membara biru, lalu menusukkannya ke tanah. Dari luka itu, cahaya putih menyebar seperti akar, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka berdua. Makhluk di dalam tubuh Ujang menggeram, merasa terjebak. Tapi ia tak takut, sebaliknya, ia makin brutal. Ia melompat, menebas udara, menghantam Kiranu dengan gelombang kegelapan. Tubuh Kiranu terlempar, suara tulangnya patah terdengar jelas. Ia tergeletak, matanya setengah terbuka. Lestari, yang melihat dari celah pintu, menjerit pilu. Tapi Kiranu masih sempat tersenyum. Belum selesai, belum saatnya menyerah. Dari mulutnya, ia membaca mantra kuno dengan suara lirih. Cahaya dari tanah makin terang. Suara gamelan kembali terdengar. Harimau putih yang tadi sempat hilang, kini muncul lagi, lebih besar, lebih buas, lebih sakral. Makhluk dalam diri Ujang melompat untuk serangan terakhir. Tapi harimau putih menerkamnya dengan kecepatan luar biasa. Suara ledakan dahsyat mengguncang seluruh merak. Cahaya dan kegelapan saling telan dalam satu dentuman. Dan saat debu mereda, hanya ada keheningan. Debu perlahan mengendap di terminal merak.
Bau tanah terbakar dan dupa yang tersisa menyesakkan udara. Suara apapun lenyap, seolah dunia berhenti berputar sesaat setelah dentuman maha dahsyat itu terjadi. Dari balik reruntuhan dan lingkaran pelindung yang retak, Lestari berjalan perlahan, langkahnya gemetar, menyusuri sisa-sisa pertarungan paling mengerikan yang pernah terjadi di hidupnya. Matanya mencari satu sosok kakeknya. Dan di sana, di tengah lingkaran cahaya yang hampir padam, tubuh Kiranu terbaring diam. Napasnya tipis, dada tuanya naik turun seperti lilin yang tinggal menunggu tiupan angin terakhir. Di sisi lain, tubuh Ujang juga tergeletak. Tapi kini ia benar-benar manusia kembali, tak ada lagi api, tak ada lagi sayap, hanya tubuh seorang lelaki yang tersiksa, wajahnya seperti baru lepas dari mimpi buruk panjang. Roh jaran setan telah terusir. Lestari jatuh berlutut di samping kakeknya, memeluknya erat-erat. "Kek, jangan tinggalkan aku belum siap sendiri," isaknya. Air mata jatuh membasahi wajah Kiranu yang penuh luka. Namun sang kakek tersenyum lirih, meski bibirnya berdarah. "Lestari, kamu kuat, lebih dari yang kamu tahu," suaranya hampir tak terdengar. Ia menggenggam tangan cucunya dan menyelipkan sesuatu, seutas benang merah yang dililit doa dan mantra. "Jagalah batas ini, jangan biarkan kegelapan bangkit lagi," ucap Kiranu sebelum matanya perlahan menutup. Tapi tubuhnya tak menjadi dingin, tak juga membusuk. Cahaya tipis muncul dari dalam dadanya, lalu naik pelan-pelan ke langit, berubah menjadi sosok cahaya menyerupai dirinya. Jiwa Kiranu telah pergi, namun tidak mati. Ia kembali menjadi bagian dari semesta. Lestari menangis, tapi tidak dengan putus asa. Ada kekuatan baru yang bangkit dalam dirinya. Ujang mulai menggerakkan jari-jarinya. Ia membuka mata dengan wajah kebingungan, seperti orang yang baru sadar dari koma panjang. Tatapannya kosong, tapi ada air mata yang mengalir. "Apa yang udah gue lakuin?" gumamnya. Ia tak lagi merasa kuat, tak lagi merasa jahat. Kini ia hanya seorang lelaki biasa yang menyadari ia telah menjadi alat kegelapan, dan mungkin telah kehilangan seluruh kemanusiaannya di sepanjang jalan itu. Orang-orang mulai berdatangan setelah keheningan perlahan mencair. Para pedagang, sopir, anak-anak kecil yang bersembunyi di balik tumpukan karung, semua kembali dengan wajah campur aduk, takut, heran, terharu. Mereka melihat sosok Kiranu yang tak bernyawa tapi damai, dan Ujang yang menangis dalam diam. Beberapa bahkan sujud di tanah, memanjatkan doa-doa yang belum pernah mereka ucapkan seumur hidup. Malam itu, Terminal Merak menjadi tempat paling sakral di ujung barat Jawa. Lestari berdiri, menyeka air matanya. Ia menatap langit yang kini mulai berwarna biru tua, pertanda fajar akan datang. Tapi bagi hatinya, malam belum sepenuhnya selesai. "Kakek sudah mengorbankan segalanya, maka aku tak akan biarkan pengorbanan itu sia-sia," bisiknya dalam hati. Ia menatap ke arah Ujang. "Dan kau akan menebus semua ini, mulai hari ini." Terminal Merak telah berubah. Bukan lagi sekadar tempat angkot berhenti atau preman memalak. Tapi menjadi tanah batas, antara terang dan gelap, antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Dan kini, penjaganya bukan lagi lelaki tua, melainkan seorang perempuan muda, yang mewarisi cahaya dan luka, dalam satu nama, Lestari Ranu. Seiring fajar mulai merekah, Terminal Merak tetap sunyi. Namun dalam kesunyian itu, sebuah kekuatan baru telah lahir. Lestari berdiri di depan puing-puing rumah kakeknya, menggenggam erat benang merah pusaka yang kini menjadi simbol janji dan tanggung jawab besar. Matanya yang basah kini berkilat, penuh tekad yang menggetarkan jiwa. "Aku akan jaga batas ini, kakek, untukmu dan untuk semua yang tak bisa melindungi diri mereka sendiri." Ujang, yang kini menjadi manusia biasa tanpa kekuatan supranatural, duduk di bangku kayu yang retak. Wajahnya penuh penyesalan dan rasa bersalah yang dalam. Ia merasakan kehampaan di dalam dirinya, bukan hanya kehilangan ajian gelap, tapi kehilangan arah hidup. Lestari mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata pelan, "Kita mulai dari nol, Ujang. Kau bisa memilih jalannya sekarang. Jangan biarkan kegelapan menguasaimu lagi." Hari-hari berlalu, dan Terminal Merak mulai berubah. Lestari belajar menggunakan ajian Pancasona warisan kakeknya dengan bantuan tetua kampung dan doa-doa dari para pedagang. Sementara itu, Ujang bekerja keras membersihkan diri, membantu warga terminal, dan mencoba mengikis masa lalunya yang kelam. Meski berat, perlahan mereka membangun kepercayaan dan rasa hormat di antara penduduk. Namun, bayangan makhluk kegelapan tidak hilang begitu saja. Suatu malam,
Dari kejauhan muncul sosok bayangan hitam yang mengintai terminal merak, sosok yang jauh lebih kuat dari Ujang yang dulu. Ia membawa aura kejahatan yang pekat, siap menerobos batas yang dijaga Lestari. Kekuatan gelap ini ingin memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang tersisa. Lestari tahu, pertarungan sesungguhnya belum usai. Ini adalah ujian terbesar baginya sebagai penjaga baru. Dalam diam, Lestari berdoa memohon kekuatan. Ia merasakan benang merah di tangannya bergetar, seakan menyambut panggilan. Di dalam dirinya, ada nyala kecil yang tak pernah padam, nyala dari cinta dan pengorbanan kakeknya. Dengan penuh keberanian, ia menyiapkan diri menyambut ancaman yang akan datang, bukan hanya untuk melindungi terminal, tapi juga demi menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Ujang berdiri di sampingnya, kini bukan lagi musuh, tapi sahabat yang belajar memahami arti pengorbanan dan keikhlasan. Bersama-sama, mereka menatap langit malam yang gelap, menyadari bahwa mereka adalah garis terakhir pertahanan yang akan memisahkan dunia mereka dari kegelapan. Kita tidak akan biarkan sejarah kelam terulang, kata Ujang dengan suara penuh tekad. Malam itu, terminal Merak kembali menjadi medan perang, bukan antara manusia dan manusia, tapi antara cahaya dan gelap, antara harapan dan kehancuran. Namun kali ini, Lestari bukan hanya pewaris, melainkan penjaga yang siap bertarung dengan segenap jiwa dan raganya. Dan Ujang, meski rapuh, menjadi bukti bahwa manusia bisa berubah, menemukan jalan kembali ke cahaya. Kisah ini masih panjang, tapi satu hal pasti, di terminal Merak, legenda baru telah lahir, legenda tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Suasana di terminal Merak mulai berubah. Malam-malam, kini dipenuhi bisikan-bisikan yang tak kasat mata, suara gelisah yang menyelinap di antara ranting-ranting pohon, dan bayangan yang bergerak cepat di balik temaram lampu jalan. Lestari yang semakin matang dengan ajian Pancasona merasa getaran gelap yang tidak biasa itu. Ini bukan sekadar gangguan biasa, gumamnya, ada sesuatu yang lebih besar sedang bangkit. Ujang, meski masih dalam proses penebusan diri, ikut merasakan hawa buruk yang menjalar di udara. Ia berdiri di pinggir dermaga, menatap gelombang laut yang bergulung dengan ganas. Dulu aku takut mati, tapi sekarang aku takut kehilangan lagi, bisiknya pelan. Masa lalu kelamnya mulai berwujud bayangan-bayangan yang menuntut balas, dan ia tahu jika ia tidak kuat, kegelapan akan menelan semua yang telah mereka bangun. Malam itu, dari balik kabut tebal, muncul sosok tinggi besar, berbalut jubah hitam pekat yang menghisap cahaya. Mata merahnya menyala seperti bara api, dan tawa seramnya menggema ke seluruh terminal. Waktumu sudah habis, Lestari. Aku datang untuk mengambil apa yang kakekmu tinggalkan. Suara itu membelah malam dengan dingin penuh ancaman. Sosok itu adalah Derajat Hitam, makhluk kegelapan legendaris yang lama hilang, namun kini kembali mengincar terminal Merak. Lestari memegang erat keris pusaka yang diwariskan Kiranu. Ia bisa merasakan denyut energi dalam senjata itu semakin kuat, seolah merespon ancaman. Aku tidak akan biarkan kau hancurkan tempat ini, tegasnya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Ujang berdiri di sampingnya, mengenakan pakaian sederhana, tapi matanya memancarkan keberanian yang tak kalah membara. Mereka sadar, pertarungan ini bukan hanya tentang mereka, tapi nasib seluruh terminal dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pertempuran pun pecah. Derajat Hitam melancarkan serangan dengan kekuatan sihir kegelapan yang mematikan, membelah udara dan mengguncang bumi. Lestari dan Ujang berjuang keras, menggunakan ajian Pancasona dan keberanian yang tersisa untuk menangkis dan melawan. Tapi kekuatan Derajat Hitam jauh melebihi ekspektasi mereka. Setiap pukulan terasa seperti mengguncang jiwa, dan setiap langkahnya menimbulkan getaran ketakutan. Di tengah pertempuran, Lestari merasakan benang merah yang dulu diberikan kakeknya mulai memanas dan bergetar hebat. Dari dalam dirinya muncul kekuatan baru, kekuatan yang lebih besar dari sekadar ajian pusaka. Ia menatap Ujang, yang kini berdiri dengan tegar meski tubuhnya sudah penuh luka. Ini waktunya kita bangkit, bersama, katanya. Mereka pun melancarkan serangan terakhir dengan energi gabungan, membelah kegelapan yang hampir menelan mereka. Ledakan cahaya menyilaukan memenuhi terminal. Derajat Hitam terjerembab ke tanah. Wajahnya berubah menjadi sosok manusia biasa yang penuh penyesalan. Tapi sebelum benar-benar pudar, ia berbisik, ini belum berakhir, kegelapan akan selalu kembali. Lestari dan Ujang tahu, ancaman itu hanyalah permulaan. Mereka telah memenangkan pertempuran, tapi perang masih jauh dari usai.
Malam itu, terminal Merak kembali tenang. Namun di balik kedamaian, sebuah peringatan tersembunyi. Bahwa kegelapan, sekuat apapun dikalahkan, akan selalu mencari jalan untuk bangkit lagi. Dan penjaga baru itu, Lestari dan Ujang, harus selalu siap, menjaga batas antara terang dan gelap demi masa depan yang belum pasti. Pagi di terminal Merak terasa berat, seolah langit pun enggan membuka tirainya. Lestari berdiri di depan warung kakeknya, mengamati sisa-sisa kehancuran akibat pertarungan malam sebelumnya. Meski derajat hitam telah kalah, bayangan gelap yang ia tinggalkan masih terasa mengendap di sudut-sudut terminal. Kegelapan ini tidak hanya ada di luar, bisik Lestari pada dirinya sendiri, ia merayap ke dalam hati manusia. Ujang datang membawa secangkir kopi hangat, duduk di samping Lestari dengan wajah murung. "Aku pernah menjadi bagian dari kegelapan itu," katanya pelan, "dan aku takut ada jejak yang masih menempel dalam diriku." Lestari menatap mata Ujang, penuh simpati tapi juga ketegasan. "Kita harus bersihkan bukan hanya terminal, tapi juga diri kita sendiri." Hari-hari berikutnya diisi dengan ritual pembersihan dan doa-doa bersama warga. Namun, sesuatu mulai aneh. Beberapa pedagang melaporkan kehilangan barang dan merasa diawasi. Anak-anak kecil sering menangis tanpa sebab jelas. Rasa takut perlahan menggeliat, meski tak terlihat jelas bentuknya. Lestari menyadari kegelapan bukan hanya musuh nyata, tapi juga bisikan-bisikan yang merusak dari dalam. Suatu sore, Lestari menemukan jejak-jejak aneh di tanah sekitar terminal, tapak kaki bercahaya merah yang tidak biasa. Dengan intuisi tajam yang diwariskan kakeknya, ia mengerti ini tanda kekuatan gelap yang belum hilang. Ia segera mengumpulkan Ujang dan beberapa tetua, memperingatkan bahwa kegelapan sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dan licik. "Ini bukan sekadar serangan fisik, ini perang psikologis dan spiritual," tegas Lestari. Di tengah keresahan itu, Ujang mulai merasakan mimpi buruk yang menghantui tidurnya. Bayangan kelam dari masa lalu muncul, membisikkan kata-kata penuh kebencian dan keputusasaan. Ia berjuang keras melawan, tapi rasa takut itu semakin mengakar. "Aku tak boleh kalah," gumamnya, "aku harus tetap kuat demi Lestari dan terminal ini." Lestari pun mengajaknya bermeditasi di tempat suci kakeknya, memohon petunjuk dan kekuatan. Dalam keheningan, benang merah pusaka bergetar hebat, mengirimkan energi hangat yang menenangkan. Mereka tahu, untuk mengusir kegelapan, harus dimulai dari dalam hati mereka sendiri. Kesatuan dan kepercayaan menjadi senjata terkuat mereka. Namun, di balik usaha mereka, seseorang diam-diam mengamati. Sosok bertopeng yang tak dikenal, menyimpan dendam lama dan rencana jahat yang siap mengguncang terminal. Jejak kegelapan yang tak terhapuskan bukan hanya masalah kekuatan supranatural, tapi juga manusia dengan niat hitam yang tak terlihat. Ancaman baru mulai menebar racunnya. Malam turun dengan bisu yang menakutkan. Lestari dan Ujang berdiri di tengah terminal, bersiap menghadapi ketidakpastian. "Kita tidak boleh lengah," kata Lestari, "karena kegelapan yang paling berbahaya adalah yang muncul dari dalam." Ujang mengangguk, memegang tangan Lestari erat. Bersama, mereka adalah cahaya terakhir di terminal Merak, dan perjuangan mereka baru saja memasuki babak paling kelam. Beberapa hari setelah ritual pembersihan, suasana terminal Merak masih dipenuhi ketegangan. Lestari dan Ujang mulai curiga bahwa kegelapan tidak hanya datang dari makhluk gaib, tapi juga dari manusia di sekitar mereka. Berita tentang hilangnya barang-barang dan bisikan-bisikan aneh semakin sering terdengar. "Ada yang berkhianat di antara kita," bisik Lestari kepada Ujang saat mereka mengawasi keramaian terminal. Ujang yang semakin bersih dari masa lalunya, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada seorang pedagang baru yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Pedagang itu ramah dan mudah bergaul, tapi matanya menyimpan dingin yang membuat bulu kuduk merinding. "Aku punya firasat buruk tentang dia," ujar Ujang sambil menatap pria itu dengan waspada. Lestari mencoba mengumpulkan informasi lewat tetua kampung dan beberapa warga yang lebih tua. Mereka menceritakan kisah lama tentang pengkhianat yang dulu pernah membuat kakek Lestari terluka parah. Kini, bayangan masa lalu itu mulai muncul kembali, mengancam kedamaian yang mulai mereka bangun. "Musuh terbesarmu seringkali adalah orang yang paling dekat denganmu," kata seorang tetua dengan suara berat. Sementara itu, pedagang baru itu diam-diam mengirim pesan rahasia ke sebuah tempat yang gelap dan jauh dari terminal. Pesan itu berisi laporan tentang kondisi Lestari, Ujang, dan ajian Pancasona yang kini menjadi ancaman besar bagi rencananya. "Segera kirim bala bantuan,"
kata suara dalam telepon yang membuat suasana menjadi lebih mencekam. Lestari mulai menyusun strategi, mengajak Ujang dan beberapa warga terpercaya untuk menjaga gerak-gerik orang-orang baru di terminal. Ia juga memperdalam latihan ajian Pancasona, menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, ketegangan di antara warga mulai terlihat. Rasa curiga dan ketakutan membuat persaudaraan mulai retak. Ujang, dengan tekad baru, berusaha merangkul semua orang agar tetap bersatu. Kita tidak boleh saling mencurigai tanpa bukti, ujarnya, kita harus kuat bersama, bukan tercerai-berai oleh rasa takut. Tapi hatinya tetap waspada, ia tahu musuh dalam selimut jauh lebih berbahaya daripada makhluk kegelapan yang pernah mereka lawan. Suatu malam, ketika terminal Merak tertidur, suara langkah kaki terdengar pelan dari sudut gelap. Pedagang baru itu tampak menyelinap, membawa sesuatu yang mengerikan. Lestari dan Ujang yang berjaga di dekat warung kakek siap menghadapi kejutan itu. Ini bukan hanya soal kekuatan, bisik Lestari, tapi juga tentang kepercayaan yang harus kita jaga. Pertarungan batin dan fisik pun tak terhindarkan. Musuh yang tersembunyi itu membuka kedoknya, memunculkan kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Namun Lestari dan Ujang berdiri teguh, menyadari bahwa hanya dengan kepercayaan dan persatuan mereka bisa memenangkan perang yang tak terlihat ini. Terminal Merak ini benar-benar menjadi medan perang antara terang dan gelap yang paling menentukan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya di Terminal Merak. Lestari dan Ujang sudah siap siaga sejak senja, tapi mereka tidak menyangka bahwa musuh terbesar akan datang dari dalam lingkaran kepercayaan mereka sendiri. Pedagang baru yang selama ini dicurigai ternyata bukan hanya mata-mata, tapi juga dalang utama di balik semua kerusuhan yang terjadi. Dengan licik ia membuka pengkhianatan yang telah lama direncanakan. Ketika Lestari dan Ujang tengah mengumpulkan warga untuk menguatkan pertahanan, suara gaduh terdengar dari ujung terminal. Seketika, para preman bayaran yang disembunyikan pedagang itu menyerbu, membuat kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedagang itu tersenyum dingin, menatap Lestari dengan penuh kebencian, kau pikir kau bisa menggagalkan rencanaku? Aku sudah lama menunggu saat ini. Lestari yang terpukul merasa dikhianati, bukan hanya oleh musuh luar tapi juga oleh orang yang dipercaya. Namun, dengan tekad baja, ia mengangkat keris pusaka kakeknya dan berteriak memanggil kekuatan ajian Pancasona. Energi terang menyebar ke seluruh terminal, melindungi warga yang tak berdosa. Kau tidak akan menang malam ini, serunya penuh amarah. Ujang, meski terluka, tetap berdiri di samping Lestari, menggunakan sisa kekuatannya untuk menghalau para preman. Ia menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan hanya ujian bagi mereka, tapi juga bagi seluruh komunitas Terminal Merak. Kita harus bersatu, jangan biarkan kegelapan ini menghancurkan kita, teriak Ujang, menyalakan semangat warga. Pertarungan pun semakin sengit. Keris pusaka Lestari beradu dengan senjata tajam para preman, sementara suara teriakan dan dentingan logam memenuhi udara. Warga yang awalnya ketakutan kini bangkit, bersama-sama melawan penyerang. Semangat persatuan yang dibangun selama ini menjadi benteng terakhir mereka. Namun di tengah keributan, pedagang pengkhianat itu berhasil melarikan diri, membawa rahasia gelap yang bisa menghancurkan ajian dan kekuatan Lestari. Ujang menatap ke arah kepergiannya dengan rasa kecewa dan kemarahan. Ini belum selesai, katanya tegas, kita harus temukan dia sebelum terlambat. Lestari menghela napas dalam-dalam, merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Tapi ia tahu, sebagai penjaga Terminal Merak, ia harus kuat. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk kakek, tapi untuk semua orang yang percaya padaku, katanya dengan suara penuh keyakinan. Malam itu menjadi titik balik dalam perang antara terang dan gelap. Meski dikhianati dan terluka, Lestari dan Ujang tahu bahwa harapan masih ada, selama mereka masih berdiri bersama. Dan perang di Terminal Merak belum selesai, justru baru akan memasuki babak yang paling menentukan. Fajar mulai merangkak di balik cakrawala, membawa secercah harapan baru di Terminal Merak yang kini penuh luka. Lestari dan Ujang berdiri di atas puing-puing warung kakek, mengatur napas mereka setelah pertempuran terakhir yang menguras jiwa dan raga. Meski pedagang pengkhianat berhasil melarikan diri, mereka tak akan membiarkan kegelapan menguasai tempat ini. Ini bukan akhir, tapi awal dari segalanya, ucap Lestari dengan mata yang berkilat penuh tekad. Ujang menatap teman seperjuangannya, merasakan ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kita sudah melewati badai yang paling gelap, katanya pelan, sekarang saatnya kita bangun kembali, lebih kuat dan lebih bersih.
Keduanya tahu perjuangan mereka tak hanya melindungi terminal, tapi juga menyembuhkan hati dan jiwa warga yang sempat terkoyak oleh pengkhianatan dan ketakutan. Di tengah upaya membangun kembali, warga terminal Merak mulai membuka diri, menyatukan tenaga dan semangat. Lestari memimpin ritual pembersihan terakhir, memohon restu dan kekuatan dari leluhur dan kakeknya. Keris pusaka berpendar terang, mengalirkan energi yang menenangkan dan mengusir sisa kegelapan yang tersisa. Semua orang merasakan kedamaian yang mulai merayap masuk ke sudut-sudut hati mereka. Namun, kedamaian itu tak serta-merta datang tanpa bayang-bayang. Pesan yang dikirim oleh pedagang pengkhianat sempat mengabarkan bala bantuan kegelapan yang akan datang. Lestari dan Ujang pun bersiap, menyiapkan pertahanan dan mengasah ajian pancasona mereka. Mereka tahu, meski musuh besar belum datang, kesiapan adalah kunci agar terminal Merak tak jatuh ke tangan kegelapan lagi. Malam harinya, Lestari berdiri di tepi dermaga, memandang laut yang tenang. Ia mengingat semua pengorbanan yang telah mereka lalui, dari kakeknya yang diam-diam menyimpan ajian sakti, hingga Ujang yang berhasil menemukan jalan pulang dari kegelapan masa lalu. Ini semua untuk masa depan, bisiknya lirih. Ia merasa ajian dalam dirinya kini lebih kuat dari sebelumnya, bukan hanya karena kekuatan, tapi karena cinta dan persatuan. Ujang yang datang dari belakang memegang tangan Lestari, memberi kekuatan dan harapan. Kita bukan hanya penjaga terminal, tapi juga penjaga harapan. Selama kita bersama, kegelapan takkan pernah menang. Suara itu menjadi janji tanpa kata, bahwa apapun yang terjadi, mereka akan terus berjuang. Di kejauhan, langit mulai membelah dengan cahaya merah jambu, pertanda fajar baru yang tak hanya membawa terang, tapi juga kemenangan. Terminal Merak berdiri kokoh, bukan hanya sebagai tempat berjualan atau transit, tapi sebagai simbol kekuatan, harapan, dan keajaiban yang lahir dari keberanian dua insan yang tak kenal menyerah. Dan di sanalah mereka, Lestari dan Ujang, penjaga terakhir yang siap menghadapi segala badai dan kegelapan, karena mereka tahu, selama cahaya itu tetap menyala, kegelapan akan selalu kalah.